Selamat berjumpa di dalam program Pastor Talk. Sepanjang hari ini biarlah aktivitas Anda menjadi aktivitas yang bermanfaat dan menjadi aktivitas yang membawa dampak buat orang-orang di sekitar saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat setiap pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, setiap mujizat yang dikerjakan, kita bisa baca di sana bahwa di Alkitab, mujizat pertama Yesus itu tidak terjadi di Bait Allah. Yesus tidak bikin mujizat juga di tengah KKR yang besar, atau ibadah yang luar biasa di gereja atau dimanapun juga. Melainkan Yesus buat mujizat pertama kali di sebuah pesta pernikahan. Dan yang menarik, masalahnya bukannya masalah hidup dan mati di sini. Melainkan cuman masalah yang kayaknya sepele ya, anggur yang habis. Nah, bagi sebagian orang, ini tampaknya biasa aja kan. Nggak sebuah hal yang bombastis istilahnya gitu. Tapi bagi Yesus, kebutuhan manusia sekecil apapun itu tetap layak untuk diperhatikan olehnya. Dan cara Yesus menyelesaikannya itu sungguh-sungguh sangat mengejutkan. Yesus tidak membuat satu tempayan kecil, tidak buat itu. Yesus juga tidak memberi sekedar cukup saja sampai acara itu selesai. Justru Yesus yang dia lakukan adalah Yesus justru menyediakan 6 tempayan besar itu penuh dengan anggur yang terbaik. Ini menyatakan satu kebenaran rohani yang sangat penting, bahwa Allah kita itu bukan Tuhan yang pelit. Nah, sering kali tanpa sadar kita membangun gambaran Tuhan yang salah. Kita salah berpikir, ya kan? Kita berpikir bahwa Tuhan berkata begini. Karena kebanyakan orang Kristen sering kali mendengar kata-kata ini. Udah, cukup segini saja, jangan minta lebih. Kamu harus pas-pasan, ya kan? Pernah dengar kata-kata ini? Kamu harus pas-pasan supaya kamu tetap tampak rohani. Jadi kamu harus pas-pasan. Padahal Alkitab menunjukkan bahwa Allah kita Allah yang berbeda. Alkitab menunjukkan bahwa Allah yang memberi lebih dari yang diminta atau yang dipikirkan sesuai dengan tujuan Tuhan sendiri. Yesus tidak hanya mencukupi kekurangan orang-orang yang datang kepada Dia. Tetapi Yesus memberikan kelimpahan, saudara. Ingat di sini, Yesus bukan cuma mencukupi kekurangan, tapi Dia memberikan kelimpahan. Yesus melakukan hal yang sama ketika Ia memberi makan 5.000 orang yang tertulis. Padahal kenyataan itu bisa lebih dari 5.000, bisa 15.000 orang yang hadir hari itu. Semua orang bisa makan sampai kenyang, dan ternyata masih ada sisa yang begitu banyak, 12 bakul penuh. Nah, kelimpahan Tuhan itu bukanlah untuk kesombongan kita, bukan. Melainkan Tuhan punya tujuan. Tujuan Tuhan ini, Tuhan memberi lebih supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh. Tuhan memberi kita lebih supaya orang lain diberkati melalui kita. Tuhan memberi kita lebih supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Nah, masalahnya sering bukan pada Tuhan, tetapi pada cara kita membatasi Tuhan. Kitalah yang berdoa dengan iman yang kecil, harapan yang sempit, dan visi yang terbatas. Nah, hari ini dengar, ini kabar baik bagi setiap kita. Tuhan mengingatkan kita, jangan batasi Tuhan hanya pada kata cukup untuk saya. Jika Tuhan sudah mencukupi hidupmu, mulailah hari ini. Supaya apa? Mulailah percaya untuk lebih. Bukan agar hidup mewah dan kita menyombongkan, memposting, menunjukkan sama semua orang. Bukan itu. Tetapi agar hidupmu dapat menjadi saluran berkat. Agar hidupmu mengalami mujizat Tuhan, artinya saudara mengalami kelimpahan, karena kelimpahan itu selalu berkaitan dengan tanggung jawab. Saya pernah mendengar sebuah wawancara, yaitu Ray Kasali mewawancara Dr. Stephen Tong. Dalam wawancara itu di tempatnya gereja Stephen Tong, di situ tempatnya megah, tempatnya luar biasa, dan beliau menceritakan bagaimana pengalamannya. Dan begitu luar biasanya fasilitas yang ada di gereja tersebut dan lain sebagainya yang Tuhan jadikan di gereja tersebut. Dan satu pertanyaan atau sedikit pernyataan lah dari
Reka Sali berkata begini, Pak Tong, berarti Anda ini orang kaya sekali. Dan tahu nggak jawabannya Pak Stephen Tong? Dia bilang apa? Ya, gereja harus kaya. Dia bilang begitu. Bukan saya yang kaya, saya cuma mengelola apa yang Tuhan percayakan. Gereja harus kaya, agar program gereja bisa berjalan, agar banyak orang yang bisa diberkati, agar banyak orang bisa dijangkau dengan berkat kelimpahan yang Tuhan sediakan. Ini menarik. Saya percaya kita semua diberkati bukan untuk cukup, tapi diberkati untuk berlimpah. Agar apa? Agar kelimpahan itu dapat kita pakai untuk memperbesar kerajaan Tuhan. Dalam artian untuk menjangkau lebih besar, untuk menjangkau orang lebih banyak, untuk program pelayanan kita bisa menjangkau orang dan membuat orang hidupnya berubah, mengalami lawatan Tuhan. Tapi ingat baik, kelimpahan yang Tuhan percayakan itu harus disertai dengan tanggung jawab. Ingat baik, ada tanggung jawab. Bukan untuk pamer, bukan untuk menunjukkan, oh saya jadi kaya sekarang, oh saya punya banyak sekarang, oh saya posting ini, saya kasih lihat ini dan itu. Oh bukan itu. Salah konsep. Tapi konsepnya adalah bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ingat baik, Allah kita tidak pelit, Tuhan kita tidak bikin kita pas-pasan. Kasih Tuhan juga tidak membatasi, kasihnya berlimpah, kasihnya tidak pas-pasan, anugerahnya tidak diukur dengan rasa takut, kekurangan ini, kekurangan itu. Itu dunia yang mengalami ketakutan kekurangan. Saudara kasih Tuhan, dan ketika kita percaya kepada Tuhan yang berkelimpahan, ingat di sini, maka hidup kita pun akan bisa memuliakan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Percaya dulu bahwa engkau menyembah Allah yang berkelimpahan. Kiranya hari ini iman kita diperluas bukan untuk menimbun, untuk menyimpan bagi diri kita sendiri, bukan. Melainkan untuk membagikan seperti Yesus, membagikan supaya apa? Supaya nama Tuhan semakin dimuliakan melalui kehidupan setiap kita. Kiranya diberkati sepanjang hari ini bersama dengan keluarga saudara semua. Dan percayalah, Anda punya Tuhan yang berkelimpahan. Hiduplah di dalam kelimpahan Dia untuk menunjukkan kepada dunia, untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkati saudara, haleluya. Amin.